Baik, saya share semua. Ya. Minggu yang lalu kita sudah membahas awal dari apa itu pengertian database, kemudian sampai ke tool dari untuk pengelolaannya atau program atau softwarenya. Karena di sini nanti kita menggunakan MySQL Workspace nih ya. Dan kita kemarin terakhir sudah melakukan membuat database praktikum ya, membuat database dan membuat tabel cuma satu ya. Nah sekarang ini ada di modul ketiga ya, sudah modul ketiga. Dari modul ketiga itu lanjutannya kaitannya dengan nanti di halaman ya 27 ya. Topiknya mengenai SQL itu sendiri, ada perintah tadi ya. Ada 3 macam perintah, DDL, DML halaman 28 itu ya, DDL, DML, DCL ya. Kalau yang DDL itu kaitannya dengan tadi ya data definition language ya. Jadi create, alter, rename, drop ya. Kemudian DML data manipulation language berkaitan dengan manipulasi ya atau struktur, pengubahan struktur, ada pengolahan data atau record ya, select, insert, update, delete. Dan yang terakhir DCL itu tambahan aja, manipulasi user untuk data control ya, access itu ya, ada grant revoke itu ya. Di halaman 28 itu membuat tabelnya kemarin sudah saya sampaikan, singgung sedikit, meskipun teorinya masih di situ ya, di modul ketiga. Create tabel, masih ingat ya kemarin, ini supaya masuk ke editornya kemarin dari kelasnya, connection kelasnya sendiri ya, kelas A1 ya ini ya, 2000, Unwas ya kemarin, maaf ya, Unwas ya, saya klik 2 kali. Proses Unwas kemarin ya, kelas untuk koneksinya ya. Kenapa nggak bisa mas? Ada yang apa? Nanti bisa mengingatkan saya mungkin. No connection. Ada yang tahu kenapa? Ya, SAM-nya belum diaktifkan ya. Jadi pertama kali itu yang jangan sering lupa, SAM-nya kita aktifkan dulu. Ya boleh dua-duanya atau hanya MySQL aja, karena sebenarnya kita punya butuh ini sih, MySQL ini aja. Ya, hanya butuh ini aja. Apa artinya nggak usah, nggak apa-apa. Saya ulangi lagi yang ini, jadi dikonekkan lagi, refresh lagi juga. Sebelumnya, setelah saya refresh, sudah connect ini sekarang, connection-nya saya refresh di sini. Kemudian kemarin praktikum 1 namanya ini ya, atau ini saya bilangkan ya, bagian sini kan pakai ini ya. Atau saya buat lagi new query tab juga boleh. New query tab ini. Jadi ada tab baru di sini nanti. Nah, kosong gitu ya. Ya. Sedikit mengulang lagi kemarin sebelum membuat tabel itu letaknya ada di dalam database ya. Jadi sebelum membuat tabel kita pastikan kita punya database dulu itu ya. Kalau tidak punya berarti harus buat dulu ya. Mungkin di tempat yang masih kemarin yang belum ada itu mungkin ya, harus create dulu ya. Saya ingatkan lagi kemarin create database kemarin namanya apa, praktikum ya. Tapi kalau di sini apa, udah nggak apa-apa, sama aja praktikum misalnya. Kalau yang sudah namanya apa mas, praktikum 2021 gini ya. Ya. Kalau yang sudah berarti tinggal apa, ini bagi yang belum ya. Nah, berarti bagi yang belum ada ya, database-nya. Tapi kalau yang kemarin berangkat berarti sudah ada biasanya. Kalau nggak pindah ya, tinggal aktifkan. Bagi yang sudah tinggal aktifkan. Jadi nanti Mas Walito harus create dulu itu ya. Create database ini. Untuk mengeksekusinya, kursornya setelah titik koma itu
apa kemarin masih ingat? CTRL enter atau kontrol enter ya, CTRL enter atau kontrol enter atau dengan ini kalau suka pakai mouse ini, shift ini. Ya memang jam-jam ini jam rawan ya mas ya, jam-jam antara komplikasi antara kekenyangan dan ngantuk gitu ya. Saya sendiri juga kadang-kadang gitu ya, makanya sedikit-sedikit aja. Kadang saya malah merelakan tidak makan dulu gitu kadang. Use apa mas nama database-nya praktikum ya ini ya. Kalau yang sudah ada berarti tinggal diaktifkan ya database-nya. Praktikum 2021. Ada 5 orang mas. Mas Salman ikut juga ya. Aku nggak mau kehilangan kuota. Ya, kalau sudah di kontrol enter ya. Bentar ini ada error. Ada yang error di tempat saya ini kayaknya. Mungkin karena kebanyakan buka itu. Saya tutup dulu. Banyak sekali soalnya. Sudah. Coba ini apa adanya saya hidupin. Siapa tahu kemana. Tapi saya nggak ngaruh. Kemudian ini sudah. Auto set. Jadi setelah mengaktifkan database, kemudian kita baru membuat tabelnya atau menambahkan tabelnya. Ini yang kemarin ya. Ya, sudah aktif. Ini di bawah ada. Apakah semuanya sudah aktif? Kalau sudah, berarti tinggal itu silakan dikerjakan yang itu. Lihat tabel mahasiswa yang ada di modul itu ya. Jadi create tabel, ya, namanya tabelnya apa? Nah di situ kan halaman 28 ya. Kita buat sama dulu aja seperti itu. Mahasiswa, ngetiknya mau seperti yang di buku juga boleh, atau seperti kemarin buat seperti ini. Nah, nim. Jadi nanti di dalam praktikum selain ada peserta ada tabel mahasiswa juga ya. Ya, apa-apa ini biar latihan. Saya ulang lagi penjelasannya yang mengenai ini ya, char dan varchar kemarin. Status di situ ya. Kalau sudah kan dijalankan nanti ya. Silakan. Jangan lupa dieksekusi ya. Kalau CTRL enter gitu ya. Nanti bisa dicek.
Oh iya. Teman-teman. Suara saya jelas yang keras Pak. Belum ada sedikit tulisan ini. Turu ya. Ini nyirami, sedikit masih nyirami. Agak ganggu wong turu. Bor. Lihat database sudah? Eksekusi kalau udah. Ya sambil nunggu itu sudah lihat tabel mahasiswa, penjelasannya sedikit ngulang lagi dari yang kemarin. Create tabel, namanya tabelnya apa, mahasiswa di sini. Kemudian apa saja kolomnya, apa saja fieldnya kemarin, name, nama, alamat. Ini boleh bebas terserah tergantung kebutuhan sebenarnya ya. Kaitannya kalau di tabel mahasiswa itu komponennya apa saja, fieldnya apa saja, kolom-kolomnya apa saja, data-data apa saja yang mendukung dari sebuah tabel mahasiswa. Ya, name char 11. Nanti di situ ada bisa dimasukkan input datanya name itu angka dan teks ya. Dengan mengalokasikan 11 digit ya. Mau dipakai atau semua atau tidak ya. Nah, coba nanti kita yang tadi ya. Yang kapan kalau waktu pengisian saya akan demokan bedanya char dan varchar itu. Kemudian Kemudian nama varchar 40, ini tipe datanya varchar, jadi bervariasi. Nama nanti tidak harus 40 digit ya, boleh kurang atau 40 digit persis ya, tapi nggak boleh lebih ya. Kemudian alamatnya di sini varchar 100 ini. Ini adalah banyak nanti digitnya, jadi alamat seperti ini. Sudah dieksekusi. Kemudian berikutnya saya kasih keterangan lagi mungkin. Melihat tabel yang kita punyai kemarin, masih ingat ya? Ya, show tables ini. Ini ada tabel, kemarin kita sudah buat praktikum, ada peserta, kemudian ada mata kuliah praktikum underscore ini, kemudian mahasiswa yang baru saja kita buat ini.
melihat tabel yang kita punya ini ya. Sudah Mas? Nah, ini nggak kelihatan. Nah, naikkan lagi. Di buku ya ada. Buku ada ya sama-sama. Kalau ketinggalan lihat buku. Kemudian berikutnya melihat struktur tabel kita. Kemarin description ya. Nah, ada yang menanyakan apakah descending itu Pak? Ya. Description ini kalau ini ya. Siswa, nama tabelnya. Nah, ini ya. Jadi detailnya, oh ternyata di dalam mahasiswa, tabel mahasiswa itu ada kolom atau field name, tipe datanya ini. Nama, tipe datanya ini, dan sebagainya. Oh nggak ada yang mau jawab nih, kasihan ya. Ya udahlah. Disetel tinggal tidur gitu ya. Ya udah nggak apa. Yang 2019 ya sudah, kadang ditanya Eriko, yang jawab Eriko terus. Sakit. Nah, ini. Sudah? Ya. Berikutnya, kalau di dalam buku itu ada skema order entry ya. Nah, kita akan membahas mengenai ini yang dinamakan constraint ya. Membuat tabel sudah gitu ya. Constraint itu adalah batasannya. Constraint itu batasan, aturan atau batasan yang memang sengaja diterapkan pada tabel untuk menjaga integritas dan konsistensi data. Integritas keutuhan data, ya. Konsistensi ya konsisten datanya. Jadi sebenarnya ada beberapa constraint, ada 5 constraint yang biasanya diterapkan pada tabel, 5 batasan, 5 aturan, 5 constraint yang diterapkan pada tabel. Bisa dibuat atau bisa diterapkan pada saat kita membuat tabel atau pada saat tabelnya sudah jadi baru kita tambah constraint gitu ya. Jadi begitu buat create tabel bla bla langsung tambah constraint apa aja nanti ada. Kita akan ke sana. Kemudian atau pada saat tabelnya sudah jadi seperti ini ya. Kita sekarang sudah punya 2-3 tabel ya. Kemudian bagaimana cara menambahkan constraint-nya gitu ya. Tapi sebelum ke constraint yang susah ya kita constraint yang gampang-gampang dulu ya. Jadi ada 5 constraint ya, primary key, foreign key, unique, not null dan check ya. Ya. Primary key, foreign key, unique, not null dan check gitu ya. Untuk di halaman 30 kita coba perhatikan sejenak skema order entry itu ya. Kalau yang online berarti kan yang ada yang kalau yang online berarti yang lihat modulnya di download yaitu di e-learning ya. Ada di e-learning. Sudah tak tutup e-learningnya ya. Nanti dicek ada. Itu ada skema order entry ya. Ada 6 tabel ya. Perhatikan di modulnya masing-masing ya. Ada 6 tabel, vendor, product notes, customer, order, dan order items ya. Kemudian dari 6 tabel situ masing-masing kan ada tanda ya, ada relasinya itu ya, ada relasinya. Ya, ada yang 1 ke M, ada yang 1 ke
km juga ya. Banyak ya sebenarnya yang 1 km banyak di situ ya. Vendors itu adalah database sampel, database order entry. Jadi database pesanan vendornya yang vendor dari yang punya produk ya, vendornya dari mana, kemudian produk itu ya produk-produknya nanti nama produknya, harganya, deskripsinya gitu ya, dan siapa vendornya di situ nanti ya. Kemudian catatan produk detailnya ya, ada note date-nya, note text-nya. Kemudian customer pelanggan gitu ya, customer pelanggan kita menjelaskan dulu pelanggan ya. Namanya, alamat, kemudian sampai yang lain-lainnya. Ada tabel order itu pesanan ya, pesanan bahwa pesanan itu ada detailnya yaitu order item. Jadi kalau Anda perhatikan nota itu ya biasanya ada pesanan atas nama siapa di situ nanti yang pesan. Kemudian bawah-bawahnya item-itemnya itu ya order itemnya di situ ya. Misalnya berapa tipe bangunan berarti 2 sak semen gitu misalnya, atau mungkin 10 sak semen, kemudian berapa kilo apalagi paku atau apa sebagainya ya. Nah sekarang kita coba di ini ya, sebelum ini bisa skip dulu, nanti kita balik lagi ke situ ya. Ini ke yang nilai otomatis dulu ya, yang ke nilai otomatis dulu. Halaman 32 ya, 32 karena itu nanti ada halaman 32 nilai otomatis ya. Jadi kita buat lagi tabel mahasiswa 2 ya. Kita buat tabel mahasiswa 2 itu sama dengan tadi, cuma ada kalau diperhatikan di halaman 32 ya. Ya. Saya tidak muncul. Coba saya munculkan yang jadi kalau yang ada ID, ada NIM, ada nama mahasiswa, ada jurusan, ada fakultas ya. Cuma nanti ada perbedaannya dengan yang tabel mahasiswa yang pertama kalian buat tadi ya. Apa perbedaannya kira-kira? Nggak ada not sama penentu. Oh ya, kalau yang tadi ya, nah, yang sekarang ada not null, primary key, dan auto increment gitu ya. Kita lihat yang di modul ketiga. Ini ya. Ini link SIM-nya tadi yang hari ini sini. Nah, ini ya. Yang ini ya, ini ya, yang sama ya. Jadi create tabel mahasiswa 2 tadi ini, kemudian dan seterusnya. Silakan dibuat, membuat tabel lagi, create. Dua, kemudian simpan dulu juga. Apa itu ID, integer, nah ini beda lagi, integer angka, tapi ada 5 digit angkanya, kemudian nanti saya jelaskan arti not null gitu ya, binary key, dan auto increment ya. Saya taruh bawahnya supaya kelihatan ya dibaca Anda, atau sama dengan yang di buku juga boleh.
Ini kebanyakan sebenarnya 200 itu. Ya juga nggak apa-apa ya. 20 aja bisa. Ini nggak apa-apa. Sama aja. Mungkin 20 ya kayaknya. Ya. Itu penjelasannya ya. Jadi create tabel mahasiswa 2 supaya nggak sama dengan tadi ya mahasiswa 2. Nah, tadi mahasiswa saja kan. Kemudian untuk biasa ada ID, NIM, nama mahasiswa, jurusan, fakultas. ID tipe datanya integer. Ya. Kemudian ada not null. Ini ada constraint tadi ya, constraint yang memang kita tetapkan pada tabel mahasiswa 2 khususnya di kolom ID ini, bahwa kolom ID ini nanti tidak boleh kosong, not null ya, not null ya. Ini tidak boleh kosong, artinya harus diisi, karena memang biasanya kalau primary key biasanya not null otomatis ya, cuma ini perlu penegasan lagi. Kemudian ada primary key, ini kunci utama tuh di dalam ya, silakan ya Mas Arif. Kalau di dalam diagramnya ini ya, ini ada customer ini. Nah, customer ID-nya nanti primary key-nya. Ya, ini ada penjelasannya. Ini sekaligus menerangkan primary key. Berapa itu primary key? Kunci utama ya. Primary utama, key kunci ya, kunci utama. Biasanya dia memang ada di tabel yang digunakan untuk membedakan data satu dengan data yang lain di dalam tabel itu. Jadi kalau kita anggap key presensi tadi yang sudah saya edarkan tadi, pembedanya antara masing-masing data nama mahasiswa tadi itu NIM, ya, karena itu pembedanya. Kalau nama bisa saja sama, ada Warsito, ada Warsino, hampir sama sebenarnya, tapi beda ya, beda ibu dan lain bapak ya kayaknya, gitu ya, gitu kan, ya. Mana Warsino itu kelas apa? Sama A1 juga, A1 juga. Oh iya, tapi nggak saudara ya, bukan ya, ya. Hanya anu aja, kebetulan sama aja. Nah. Satu Lampung, satunya Limpung. Oh, ada itu Lampung dan Limpung ya. Ini ada mirip-mirip juga ya, Sito dan Sino gitu ya. Itu ya.
Jadi ada juga yang namanya sama juga ya. Siapa tahu nanti ada juga yang namanya sama. Salman juga sama, misalnya Iqbal juga sama. Nah, jadi nama itu tidak bisa jadikan primary key ya, karena di dunia ini ya, boleh-boleh saja nama sama. Ya. Yang tidak boleh tadi ya NIM-nya tadi di dalam satu fakultas, dalam satu universitas maksudnya, lebih tepatnya. NIM tadi kalau di universitas akademi itu tidak sama. Jadi antara satu mahasiswa dan mahasiswa lain pembedanya itu NIM itu. Kalau customer atau pelanggan itu pembedanya bukan nama juga tapi ID-nya, customer ID ini ya. Jadi seperti itu ya kira-kira ya. Kalau data buku pembedanya apa? Kode buku ya, atau yang mungkin di buku itu namanya ada ISBN ya. International Serial Number Book gitu ya. Book number ISBN, International Serial Book Number ya. Itu membedakan antar buku satu dengan buku lainnya. ISBN itu sudah cukup bisa jadikan pembeda. Seperti itu. Ini kemudian primary key tadi ya kaitannya dengan primary key. Jadi kunci utama ya. Jadi kunci utama primary key itu adalah kunci utama, yaitu kalau kolom itu sudah dikenai atau sudah diberi constraint batasan primary key, kolom itu sebagai pembeda antara data-data yang lain, data-data yang di dalam tabel itu antara satu dengan yang lain ya. Kunci utama. Kemudian kalau ini sekaligus ya, saya berbicara tentang foreign key ya sekalian, saya biar nggak sepatah-sepatah atau separuh-separuh. Di order itu ada customer ID juga ya. Karena di sini dia akan mencatat berarti kalau di order itu primary key-nya ini order number ya, order pesanan, kode pesanan, nomor pesanan ya, boleh lah. Ya, jadi dalam pesanan itu untuk membedakan pesanan satu dengan pesanan yang lain, bukan nama pesanannya, tapi ya paling gampang, paling mudah kita buat jadi kode pesanan atau nomor pesanan ya. Kalau di beberapa tempat biasanya kan nota itu nomor nota itu ya. Jadi beda-beda. Nanti untuk membedakan bahwa kode pesanan ini pesanannya ini. Tapi di sini kenapa hanya memuat sedikit ya? Karena nanti detailnya ada di order item ini nanti ya. Kenapa hanya ada nomor pesanan, kemudian tanggal pesannya dan customer ID, tapi hanya ID-nya gitu ya. Kenapa tidak lengkap Pak di sini ada nama, alamatnya sekalian Pak? Ya, karena ini prinsipnya database relasional, semuanya di dalamnya tabel-tabelnya berelasi dan nanti ada kalau di Pak Roni dulu sudah dijelaskan ya, ada normalisasi ya, dan primary key, foreign key gitu ya, untuk supaya tidak redundan datanya, tidak duplikasi, tidak berkali-kali ya. Boleh saja Anda di sini tulis lagi nama dan sebagainya, tapi nanti dalam prosesnya ada redundansi data, pengulangan data, dan tabel itu cepat besar, filenya membesar gitu ya, tidak efisien ya. Jadi hanya menuliskan atau mencantumkan customer ID yang sebenarnya customer ID yang di sini berfungsi sebagai foreign key ya. Kunci tamu kalau udah orang bilang tadi, orang bilang kunci tamu ya. Jadi kunci yang menghubungkan ke primary key di tabel lain ya. Kunci tamu, kunci yang merujuk atau merefer ke primary key di tabel lain. Jadi ini kan merefer ke sini, merujuk ke sini. Ketika di sini ada pesanan nomor 001 misalnya ya, atau O111 lah. Tanggalnya sekarang misalnya tanggal 22 Maret. Kemudian customer ID-nya C001 misalnya di sini ya. Nanti akan detailnya C001 itu siapa? Nanti dia refer ke sini, merujuk ke sini. Kalau dalam query nanti bisa kita menampilkan tanggal pesannya dan siapa yang pesan dan alamatnya gitu ya. Dengan hanya modalnya ini ya. Modalnya kita pokoknya ada customer ID-nya. Kalau ada customer ID-nya kan akan kelihatan semua di sini. Siapa gitu. Itu sekilas tentang foreign key dan primary key ya. Ini. Jadi label mahasiswa ID itu jadikan primary key ya. Mungkin ada pertanyaan, biasanya kenapa enggak NIM Pak? Tadi Pak Arif kan menyebutnya NIM ya. Karena di sini kaitannya dengan program sekarang itu ya, database sekarang itu, tabel-tabelnya selalu untuk memudahkan ada ID-nya yang membedakan antara tabel satu dengan tabel lain. Memang terkadang kok tidak sesuai dengan teorinya Pak gitu ya, bisa dikatakan.
Kenapa ID yang jadikan pemisah ya? Ini kalau dalam beberapa coding yang kalau Anda nanti suatu saat melihat coding dan lihat database-nya ada, beberapa database tabel-tabelnya selalu depannya ID. Ya. Jadi supaya lebih memudahkan dalam membuatnya. Jadi hilang Mas. Saya apakan tadi? Oh ini, sorry. Saya kecilin ini ya. Saya kolaps. Ya. Kemudian ada auto increment ya. Ini adalah untuk menjadikan kolom itu nomornya otomatis auto menaik, tapi ya kalau dia dari 1 gitu ya, ini akan 2, 3 terus dan seterusnya gitu ya. Dari 1000 misalnya, nanti akan 1001, 1002 dan seterusnya. Nanti kita coba yang kalau pada saat pengisian ya, auto increment itu juga biasanya sering diletakkan di ID. Ya, ada yang pernah ngoprek dapat codingan, kemudian ada database-nya, lihat tabelnya juga ya. Selalu ada ID dan auto increment mesti. Kemudian name chart dan sebagainya, not null, ini berarti tidak boleh kosong lagi sama. Kalau null boleh kosong ya, tapi di sini harus diisi semua. Nah, kalau tidak ada keterangannya, berarti defaultnya null. Jadi dia boleh kosong ya, nama boleh kosong, tapi biasanya enggak, jarang ya. Seperti itu. Ada pertanyaan mungkin mengenai ini dulu? Display. Presensi Mas, tolong Mas. Oh, enggak sama. Dekat Mas. Minta. Dorong. Ada apa pertanyaan? Iya, silakan. Untuk tadi di gambar yang ini. Iya. Untuk customer ID kan di tabel orders masukin folder D. Itu masukin folder D-nya di tabel orders atau di tabel customer gitu? Yang ini? Iya. Yang ini? Iya. Ini nanti foreign key di sini nanti. Di sini. Di sini ya. Nah, kalau di sini customer ID-nya berperan atau bertindak sebagai primary key. Jadi primary key di sini. Iya. Yang di sini nggak usah primary key. Yang order ini primary key-nya order number. Tapi customer ID-nya bisa. Customer ID-nya di sini sebagai foreign key. Jadi bukan pembedanya antara satu pesanan dan satu pesanan lainnya bukan customer ID, tapi hanya order number-nya. Karena customer ID hanya berperan sebagai foreign key. Jadi mungkin dalam pemikirannya pesanan dibedakan oleh siapa yang mesan gitu ya. Ya, tapi kalau di sini tidak, ya di sini hanya pesanannya dibedakan oleh order nomornya, nomor pesanannya ya. Karena kenapa kalau dibedakan dengan pemesannya ya. Kalau primary key-nya di sini customer ID. Nanti customer ID itu hanya boleh mesan sekali aja. Karena kan nggak boleh kembar ya. Kalau ini kan ini kembali ke sini yang customer. Customer ID kan pembeda primary key ya. Jadi dia membedakan antara nama customer satu dengan nama yang lain. Supaya apa? Tidak kembar. Jadi boleh aja di sini banyak orang, banyak pembeli. Ya. Tapi kalau di sini di order ini, yang membedakan hanya nomor pesanannya aja, bukan customernya atau pelanggannya. Kalau pelanggannya dibedakan, berarti satu customer hanya memesan satu order aja. Dan dia kalau memesan lagi pasti ada keterangan kembar, nggak boleh, karena sudah ada gitu ya. Makanya jadinya dijadikan sebagai foreign key gitu ya. Semoga bisa menjelaskan. Nanti silakan banyak dipahami memang kenapa primary key dan foreign key itu biasanya saling berhubungan gitu ya. Gitu ya. Karena database ini penting ketika Anda merancang sistem yang menggunakan pemodelan datanya atau penyimpanannya ada database itu ya. Ya. Kalau topiknya tentang sistem ya. Saya lanjutkan berikutnya tentang nilai default ya, tentang nilai default.
Ini tadi berarti tentang nilai apa tadi? Auto increment ya, nilai otomatis itu ya. Ya, sebenarnya harusnya kita coba ini ya, supaya greget gitu ya. Nggak dicoba ya nggak tahu ini ya. Insert into. Nah, ini mengisi ya. Mengisi ke tabel mahasiswa 2 ya, insert into mahasiswa 2. Nah, ini sekaligus sebenarnya belum masuk ke materi ini tapi nggak apa-apa karena disenggol ya akhirnya muncul ini ya. Insert into mahasiswa 2. Kalau di dalam perintah insert into itu bisa setelah nama tabelnya itu dituliskan field-fieldnya, kolom-kolomnya. Kan di situ ada ID gitu ya. Ada name gitu ya. Ada nama, ada jurusan dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau kita ingin ngisinya itu komplit semuanya, ya ID saya isi, NIM saya isi, nama juga iya, jurusan fakultas iya, tidak usah ditulis. Jadi langsung aja nanti values gini, values apa, ini, apa gitu nanti ya. Nah sekarang karena saya juga mau ngisi semua, ya, jadi kaitannya kalau mau ditulis di sini itu kalau tidak semua, oh saya ingin ngisi ini aja, ID sama namanya saja misalnya, ini misalnya ya, berarti harus gini aja. Atau saya balik Pak urutannya, ya biar tambah bingung. Saya ngisi dulu dari fakultas, kemudian jurusan, nah nanti ngisinya gitu. Kemudian seterusnya gitu juga boleh ya. Nah, tapi kita buat yang gampang dulu, ya mudah dipahami dulu. Tidak usah ditulis, karena kita berasumsi kita akan ngisi semua. Untuk ID tadi sudah disampaikan bahwa dia otomatis auto increment. Kalau auto increment nggak perlu ditulis, ya, nggak perlu ditulis. Pak saya mau ngisi ID-nya, oke nggak apa-apa. Ini dari berapa sih? Coba ya. Saya ngisi NIM dulu aja ya, NIM ada 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalnya ya. Kemudian nama mahasiswa, ini saya contohkan dulu ya. Apa, Mas? Jurusannya pasnya ya. Coba dulu lah, siapa tahu saya salah. Salah kan? Karena apa? Karena tidak sesuai dengan kolomnya. Oke, saya berarti sekarang tuliskan. Karena saya tidak menyertakan itu apa ID, berarti hanya langsung name, nama, sorry, ini bisa ya. Jadi begini, tadi karena saya penjelasannya, saya mau ngisi semua, tapi kan karena semua itu ada ID, ada salah satu yang kolom namanya ID itu tidak perlu diisi secara manual ya, biarkan dia auto increment, saya tidak isi ya, biar dia diisi oleh skripnya sistemnya sendiri itu. Ya, terpaksa saya harus nuliskan ini, saya hanya ngisi NIM, nama, mahasiswa, dan jurusannya. Jadi saya harus tulis seperti ini, ya, mungkin saya agak kecilin dikit supaya muat ini ya. Dan values-nya ya hanya NIM-nya, nama, jurusan, fakultas. Semuanya kebetulan varchar, jadi diapit tanda petik tunggal. Saya coba tadi sudah ngisi, sekarang saya coba ngisi. Cek lagi, benar enggak? Ya, jadi perintah select insert itu yang mungkin dulu sudah pernah saya ingatkan lagi ya, insert menyisipkan atau menambahkan data ke dalam apa? Into. Dalam tabel mahasiswa 2 yaitu kolomnya ini. Dengan apa nambahkannya? Values ini ya. Values ini. Kalau angka integer nggak usah pakai tanda petik ini ya. Nanti. Select. Kemudian select bintang paling mudah aja ya. Bintang itu mewakili semuanya ya. Jadi semua data kolomnya. Nanti saya mau nampilin ID, NIM, nama, jurusan, fakultas.
Ya, saya wakili dengan bintang. Daripada saya tulis satu-satu lagi ID, NIM, boleh juga sebenarnya. Cuma untuk menghemat aja. Siswa 2 gitu ya. ID-nya dimulai dari 1. Sayang di sini nggak bisa dilihat gedein ya mas. Bisa ini. Ini ya, kelihatan kah? Kelihatan kah? Ya kelihatan, semoga kelihatan. ID-nya dimulai dari 1 karena ID otomatis. Kemudian NIM-nya namanya. Nah sekarang kalau saya ngisi lagi untuk yang berikutnya, mestinya ID-nya nanti 2. Saya jarak gini biar ada pembedanya ya. Ini jangan sama lah. Ini saya balik ya, 876534321. Ini Hidayat. Mesin ya, mesin lah, teknik ya sama. Saya jalankan. Jadi saya tampilkan 2 gitu ya. Karena auto increment. Gitu. Ada pertanyaan? Silahkan dicoba dulu yang ini, saya tutup dulu yang ini. Kayaknya apa sih? Biar nutup. Biasanya pakai use lagi sih. Belum ketemu caranya. Ya, udah silakan. Ini untuk menguji coba yang constraint ini ya, default constraint auto increment ya. Nilai otomatis auto increment. Iya. Kalau multiple values jadi ya. Ya, bisa saja. Biar enggak banyak gitu ya.
ya, yang terkenal ya, Sigit ini. Fadil. Fadil pertanian. Baji. Fadil ini maksudnya. Ya. Sudah masuk? Mana orangnya enggak ada? Dan rekaman itu nanti ya, lihat rekamannya. Seperti ini ya Mas Alman. Rekamannya. Jadi values langsung, jadi multiple insert namanya, insert multiple. Tinggal values-nya aja yang digandakan beberapa kali, tapi tidak di koma. Kalau belum selesai koma gitu ya. Mungkin bisa Bismillahirrahmanirrahim. Oh, udah bisa. Ya, kita lihat select from ini. Ya, langsung banyak. Get Fadil Rafi. Ada pertanyaan lagi mungkin? Oke, primary foreign unit. Iya. Contohnya, misalnya, oh dia bos ya, izin C ya. Ya ini kaitannya dengan DML nanti sudah kaitannya dengan DTM. Jadi insert, update, delete mas ya, udah ke delete gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti biar berkembang. Menghapus itu delete. Nah, kalau delete langsung from mahasiswa 2 ini nanti hilang semua, hati-hati. Makanya ada where-nya, sorry, where nama mahasiswa Sigit tadi ya, kuncinya di situ ada nama Sigit, namanya tadi Sigit. Untuk menghapus itu memang jadi nanti satu baris ya, nggak bisa terus akhirnya hanya Sigit aja yang kosong, jurusannya masih ada, name-nya masih ada, tekniknya masih ada, enggak ya. Ini enggak bolong gitu, satu baris shoot langsung, satu row, satu baris ya. Kita lihat untuk yang terakhir kalinya Sigit ini ya, masih ada ya di sini ya. Kita hapus sekarang ya. Semoga salah ya, salah untung. From sebentar. Tidak. Ya, ya mas. Oh, save mode ini. Di Workspace ini ada fasilitas save mode ini, save mode. Jadi dia menghindari atau dia mencegah penghapusan tidak berdasarkan key-nya ya. Jadi kalau mau di ini ada di sini, cuma untuk mendisablekannya reference SQL editor dan reconnect-nya. Coba saya ganti ini dengan key-nya ya. 65 berapa 75 ya. 75 4321 43218 75 43 75 432. Sudah ya, benar ya? Tapi bukan nama mahasiswa. Ya, NIM. Tapi ID harusnya itu ya. Ya, ID ya. Ya ada ID-nya berapa tadi? Saya cek lagi. Ini kalau pakai NIM kita coba lagi ya. ID-nya berapa tadi? Cek dulu. Select dulu ya.
3 ya. Oke. Repot memang kalau ini. Makanya harus disablekan shape-nya. Nanti kita coba disablekan. Angka 3 ini. 3 ya. Nah, bisa. Cuma ya apakah kita harus melihat ID-nya kan enggak itu ya harusnya kan. Nah, makanya kalau di dalam beberapa perintah SQL yang ada di PHP itu langsung Mas tidak. Ini kebetulan karena kita menggunakan Workspace ini ya. Dia dikasih semacam kehati-hatian. Jadi tidak boleh menghapus tidak berdasarkan ID, tidak berdasarkan primary key. Ya. Tapi yang tadi sebenarnya kalau dicoba di tempat lain bisa, Mas. Misalnya di MySQL browser atau mungkin di yang PHP MyAdmin gitu ya. Begitu ya. Ada lagi mungkin sebelum ke yang default ini ya. Jadi untuk yang berikutnya adalah constraint default ya. Meskipun ada cek sebenarnya. Saya cek lagi. Kayaknya dia malah belakang-belakangan nanti disampaikannya belakang-belakangan. Saya cek. Ya, ada juga. Ya, nanti tak tambahin sendiri. Ini ya. Constraint tadi constraint ini constraint apa? Atau increment otomatis ya. Not null juga ya. Nah, sekarang masih kaitannya dengan ini default ya. Coba di itu yang di sama yang di halaman 33 itu. Defaultnya apa itu? Oh, defaultnya 0 ya. Defaultnya 0 ya. Kurang anu ya, kurang menantang gitu, misalnya gitu ya. Kita buat lagi mahasiswa 3 misalnya ya. Saya coba rubah sedikit ya supaya agak berbeda. Saya buat, jangan lupa diganti mahasiswa 3. Copy aja ya dari atas ya. Yang mulai saya coba ganti ini. Nyakin dikit. Nah, udah gini aja. Ya, karena ini kebetulan untuk mahasiswa fakultas teknik ya, sehingga defaultnya di fakultas itu nanti langsung saya tetapkan selalu teknik ini ya. Besar. Jadi nilai default adalah pemberian nilai secara otomatis oleh sistem terhadap suatu kolom field tertentu dengan nilai defaultnya ya, bukan nilai 0 tapi nilai defaultnya ya. Salah. Mas Arif di sebelah apa? Oh, mana ya? Oh, sini ya. Ya kira Pak Eko tadi. Nggak apa-apa. Karena memang batasnya kan tipis. Sudah saya running, tidak ada masalah. Kemudian insertnya ada ngopi aja lah dari atas tadi ya. Ini deh yang banyak aja. Cuma untuk pengisiannya tidak usah pakai fakultas ya. Karena pasti toh fakultasnya teknik ya, misalnya begitu ya. Atau kalau membuat form data isian atau tabel untuk karyawan misalnya gitu ya. Karyawannya dari Semarang semua, berarti untuk kota di alamannya itu otomatis saja defaultnya didefaultkan Semarang terus. Ya. Jadi begini ya perbedaannya ya kalau dengan yang tadi. Ini saya kecilin lagi biar kelihatan. Silakan. Ini
expired berarti ID. Sudah? Saya coba. Ada masalah tiga-tiganya. Kita lihat select. Masih masuk. Ya. Itu masih masuk. Masih? Masih solo. Tadi kan yang di Oh iya. Sorry. Makasih Mas. Ini ya? Oh ya, oke. Jadi tadi ketambahan ya, yang dua ya, nggak apa. From tiga ya. Apakah isinya teknik semua? Atau saya yang dua ya? Dua dulu ya. Ini kan kecelakaan dua tadi ya. Nah, yang dua ini nanti yang tiga yang tambah terakhir ini nggak ada isinya, Mas. Yang fakultasnya saya hilangkan supaya tahu bedanya ya. Yang fakultasnya tadi saya hilangkan, saya kan tadi ini masih dua ya, tadi sudah diingatkan. Tapi saya sudah terlanjur kontrol enter, jadi akhirnya seperti ini. 0 gitu ya fakultasnya. 0 Vista gitu ya. Kalau yang tiga sekarang kita cek ya teknik semua gitu ya, otomatis ya. Masih dengan Sigit, Fadil dan Rofi gitu. Saya yang coba saya ulangi. Jangan lupa diganti mahasiswa 3 ya. Gimana? Nah, iya, biasa. Anu apa nyirami terus tadi ya. Bilang aja katanya Pak Arif namanya sudah disiram belum? Disiram apa di pestisida? Sigit loh. Nyirami apa di pestisida loh? Kebun nih loh. Statusnya kan.
Ya, constraint ini tadi saya contohkan memang ketika membuat tabel ya. Jadi ketika membuat tabel saya tambahkan constraint ini dimiliki not null dan kemudian ada default-nya. Bagaimana kalau tadi sudah pernah saya sampaikan kalau tabelnya sudah jadi, sudah ada, kemudian tinggal kita menambahkan constraint-nya ya. Itu nanti di bagian alter tabel pakainya nanti ya. Sementara ini kita buat di constraint dulu ini ya. Nanti ada bahasan sendiri soalnya ya. Ada alter tabel dan lain sebagainya itu yang nanti ada. Sekarang sudah ya, ini ada pertanyaan mungkin yang di default ini nilainya. Ya. Ya terakhir coba itu diketik dulu itu yang itu Mas. Mulai dari halaman 30 ya. Sekaligus cara membuat foreign key nanti ada di situ, nanti saya jelaskan dulu. Kalau di modul ini mungkin membingungkan, Anda bisa lihat di modul yang ini. Maksudnya membingungkan itu ada itu loh, ada MySQL-nya, MariaDB-nya mungkin gitu ya. Sebenarnya kalau yang pertama ya ini create tabel vendor gitu ya. Nah, bisa dilihat ya, pertama ini dulu deh. Create database order entry. Kemudian aktifkan ya. Lihat modulnya aja yang di e-learning ya. Ya syukur-syukur bisa di copy paste, nggak bisa karena gambar ini. Ya, saya tahu maksudnya. Tujuan saya tahu. Karena itu gambar. Saya tahu maksudnya. Ya, cuma bisa diantisipasi. Silakan ya. Jadi nanti membuat seperti yang ada di skema ini ya. Ada 6 tabel. Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan. Kalau ada istilah-istilah yang silakan langsung ditanyakan, enggak apa-apa. Tak buang dulu. Itu bekas yang lama, Mas. Sorry. Betul. Makasih, Mas. Harus diingatkan. Saya stop recording.